Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang upaya pemberantasan korupsi, yang mana bagian A kita akan membahas yaitu konsep pemberantasan korupsi. Korupsi dapat terjadi jika ada peluang, keinginan, dan bobroknya sistem pengawasan dalam waktu yang bersamaan. Korupsi dapat dimulai dari mana saja, misalnya suap ditawarkan kepada seorang pejabat, atau sebaliknya seorang pejabat meminta atau bahkan dengan cara memaksa memberikan uang pelicin. Orang yang menawarkan suap karena ia menginginkan sesuatu yang bukan haknya, dan ia menyuap pejabat supaya pejabat itu mengabaikan peraturan. Keinginan korupsi dapat timbul karena kemiskinan, tetapi peluang untuk melakukan korupsi dapat dibatasi dengan merumuskan strategi yang realistis. Korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis, tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah bangsa, negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat hingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat, serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep, atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara, atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakat, maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat, maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya. Yang selanjutnya yaitu poin B, upaya penanggulangan kejahatan atau korupsi dengan menggunakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang bisa dikenal dengan istilah politik kriminal atau kriminal polisi oleh G. Peter Hofnaegels dibedakan sebagai berikut. 1. Kebijakan penerapan hukum pidana atau criminal law application. Kedua, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Ketiga, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media, seperti penyuluhan pendidikan. Melihat pembedaan tersebut secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yakni melalui jalur penal dengan menggunakan hukum pidana dan jalur non-penal diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana non-penal. Secara kasar, menurut Barda Nawawi Arif, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif atau penumpasan atau penindasan atau pemberantasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan. Dikatakan secara kasar karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sifat preventif memang bukan menjadi fokus kerja aparat penegak hukum. Namun, untuk pencegahan korupsi, sifat ini dapat ditemui dalam salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki deputi bidang pencegahan yang di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, dalam hal ini korupsi, yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan atau korupsi. Dengan ini, upaya non-penal seharusnya menjadi kunci
atau memiliki posisi penting, atau dalam istilah yang digunakan oleh Barda Nawawi Arif, memiliki posisi strategis dan keseluruhan upaya politik kriminal. Upaya yang kedua adalah upaya penal, dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan atau nistapa bagi pelaku korupsi. Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal memiliki keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan atau sisi negatif, sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara subsidiar. Pertimbangan tersebut dari Nawawi Arif 1980 adalah dilihat secara dogmatis. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium atau obat yang terlahir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Dilihat secara fungsional, pragmatis, operasional dan aplikasinya menurut biaya yang tinggi. Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif paradoksal yang mengandung efek sampingan yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi overload lembaga pemasyarakatan. Penggunaan hukum pidana dalam mengulangi kejahatan hanya merupakan kurierem am simptom, yang artinya menyembuhkan gejala. Ia hanya merupakan pengobatan simptomatik, bukan pengobatan kausatif, karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Melanjutkan dari pembahasan B, upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan menggunakan hukum pidana. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Lanjut, sistem pemidanaan bersifat pragmatir dan individu atau personal, tidak bersifat struktural dan fungsional. Lanjut lagi, efektif pidana hukum bergantung pada banyak faktor yang masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Berikut ini dipaparkan beberapa pendapat mengenai kepidanaan sehubungan dengan penanggulangan kejahatan pada umumnya dan korupsi pada khususnya. Pendapat-pendapat tersebut dapat memperhatikan bahwa hukum pidana dan pidanaan bukanlah obat yang manjur atau panacea atau bukan segala-galanya untuk menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, ia hanya dapat dipedagang salah satu cara saja untuk memberantasi korupsi. Menurut Rubin, pemidanaan apakah bermaksud untuk menghukum atau memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Menurut Wolf Middendorf, sulit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari general deterrence atau pencegahan umum dengan menggunakan hukum pidana, karena mekanisme pencegahan atau deterrence yang manjur tidak dapat diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan, atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama efektifnya dengan ketakutan orang pada pidana. Selanjutnya, Wolf Middendorf menyatakan bahwa tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Carl O. Christiansen menyatakan bahwa pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur. Dan S.R. Brady menyatakan bahwa 5 dari 9 penelitian yang diamatinya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya reconviction atau penghukuman kembali. Berbagai pendapat tersebut dapat memberi pelajaran bahwa kita tidak dapat hanya mengandalkan hukum saja dalam memberantas korupsi. Padahal,
Beberapa kalangan menyatakan bahwa cara untuk memberantas korupsi yang paling ampuh adalah dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. Kepada pelaku yang terbukti telah melakukan korupsi memang tetap harus dihukum. Namun, berbagai upaya lain harus tetap terus dikembangkan baik untuk mencegah korupsi maupun untuk menghukum pelakunya. Mungkin pendapat-pendapat tersebut mengecilkan hati kita. Kita bertanya-tanya, adakah gunanya berbagai macam peraturan perundang-undangan, lembaga, serta sistem yang dibangun untuk menghukum pelaku korupsi bila hasilnya tidak ada? Jawabannya adalah, jangan hanya mengandalkan satu cara, satu sarana, atau satu strategi saja, yakni dengan menggunakan sarana P&L, karena ia tidak akan mempan dan tidak dapat bekerja secara efektif. Belum lagi, kalau kita lihat bahwa ternyata lembaga serta aparat yang seharusnya memberantas korupsi justru ikut bermain dan menjadi aktor yang ikut menumbuhkan praktek korupsi. Poin yang ketiga yaitu adalah berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah serius menangani korupsi secara konkret. Salah satu implementasinya adalah terbitnya Instruksi Presiden atau Impres tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012. Impres ini merupakan lanjutan Impres nomor 9 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2011. Dalam dua impres ini, pemerintah mengimplementasikan 6 strategi sesuai rekomendasi United Nations Convention Against Corruption. Keenam strategi ini adalah pencegahan lembaga penegak hukum, pencegahan pada lembaga lainnya, penindakan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyelamatan aset hasil korupsi, kerjasama internasional, dan pelaporan. Targetnya pada 2014, indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index atau CPI Indonesia dapat mencapai angka 5,0. Sebagai catatan per 2010, CPI Indonesia tercatat 2,8, sementara pada 2011 sudah naik menjadi 3,0. Di negara ASEAN, CPI Indonesia lebih baik daripada Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Tapi CPI Indonesia masih di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Yang harus dicatat, Indonesia sudah mencatat kemajuan yang luar biasa dan mengalami kenaikan tertinggi dalam periode 2004 hingga 2011. Pada 2004, CPI Indonesia hanya 2,0. Jadi dalam kurun waktu 7 tahun, ada kenaikan 1 full percentage point, dikenaikan yang sangat signifikan. Pertama, peran pemerintah dalam memberantas korupsi. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah melalui KPK dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi, merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi martir bagi para pelaku tindakan KKN. Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut. Pertama, membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi. Kedua, mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan mewujudkan good governance. Yang ketiga, membangun kepercayaan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar. Yang terakhir adalah memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi. 2. Upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut. A. Upaya pencegahan atau preventif, menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. 1. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. 2. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. 3. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
4. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. 5. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. 6. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya. B. Upaya penindakan atau kuratif. Upaya penindakan yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat, dan dihukum pidana. Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK antara lain: 1. Dugaan korupsi dalam proyek program pengadaan busway pada Pemda DKI Jakarta 2004. 2. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara 10 miliar lebih 2004. 3. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement deposito dari Bank Indonesia kepada PT Texmaco Group melalui BNI 2004. 4. Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK 2005. 5. Kasus penyuapan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta 2005. 6. Kasus korupsi di KBRI Malaysia 2005. C. Upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. 1. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. 2. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh. 3. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat atau nasional. 4. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya. 5. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. D. Upaya edukasi LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. 1. Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICW adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca Soeharto yang bebas korupsi. 2. Transparency International atau disingkat TI adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba. Sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang demokratik. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global, Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi atau disingkat IPK Indonesia 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia, disusul Surabaya, Medan, Semarang, dan Batam. Sedangkan survei TI pada 2005, Indonesia berada di posisi ke-6 negara terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Ethiopia, Irak, Libya, dan Uzbekistan, serta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti, dan Myanmar. Sedangkan Islandia adalah negara terbebas dari korupsi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.